Susu adalah tokoh penting di kisah Demigods and Semi-Devils karya Jin Yong. Ia bersama Duan Yu putra mahkota negeri Taili mengangkat sumpah saudara dengan Xiao Feng atau Xiao Feng tokoh utama dalam serial ini. Di konten sebelumnya kami mencoba mengulas perjalanan Xiao Feng dari awal cerita hingga akhir kisahnya yang heroik dalam 2 part konten yang berkaitan. Silahkan cek di channel ini atau cek linknya di deskripsi. Sewaktu masih bayi, Susu ditemukan oleh para biksu Shaolin di pelataran Shaolin. Tidak ada satupun orang yang tahu siapa orang tua bayi tersebut, lalu kemudian siapa yang sengaja menaruhnya di pelataran Shaolin. Hingga sampai dewasa nanti Susu dibesarkan di Shaolin sebagai seorang biksu. Ia adalah murid Shaolin yang tekun dan taat dalam menjalankan semua aturan dan dharma yang menjadi acuan hidup para biksu di Shaolin. Dalam hal keahlian kungfu ia dianggap tidak berbakat dan sering diolok-olok kawan-kawan murid Shaolin lainnya. Tetapi pada akhirnya nanti Susu membuat takjub seluruh pendekar di tanah Wulin dengan kemampuan kungfu tinggi yang ia miliki. Awalnya Susu mendapat tugas dari Shaolin untuk turun gunung menyebarkan surat undangan kepada seluruh pendekar di tanah Wulin. Perjalanannya ini membuat ia bertemu dengan banyak tokoh di dunia persilatan, seperti Duan Yu, Murongfu dan para pengikutnya, lalu bertemu dengan Asi, si kepala besi Zhuang, 4 penjahat besar yang dipimpin Duan Yanxing, lalu orang-orang dari aliran Xiao Yao seperti Su Xinghe dan ke-8 muridnya, lalu si tua Ding yang jahat dari Xing Xiu, Wu Yazi ketua tinggi Xiao Yao, nenek bocah dan masih banyak lagi. Kemampuannya meningkat tajam dimulai dari saat Susu mampu memecahkan misteri permainan catur yang Wu Yazi ciptakan. Sudah 30 tahun lebih tidak ada satu orang pun yang mampu memecahkannya. Setiap pendekar yang mencoba mengikuti permainan ini akan terjebak dalam ilusi yang membuat mereka ingin bunuh diri. Salah satunya adalah Duan Yanxing, pemimpin 4 penjahat besar dari negeri Taili. Saat Susu menyadari bahwa Duan Yanxing hendak bunuh diri karena terjebak ilusi dalam permainan itu, Susu berinisiatif mengambil salah satu bidak catur untuk mengacaukan pengaruh ilusi tersebut. Secara asal-asalan Susu menaruh bidak catur ke papan catur tersebut, alhasil pengaruh ilusi yang akan menyeret aksi bunuh diri Duan Yanxing pun bisa ia pudarkan. Tetapi saat Susu akan meninggalkan permainan itu, Su Xinghe pun marah besar. Siapa saja boleh mencoba memecahkan misteri itu, tetapi ia tidak akan terima jika ada orang yang memperlakukan permainan itu dengan sesuka hatinya sendiri. Alhasil Susu dipaksa untuk meneruskan permainan itu hingga akhir. Tetapi karena ia tidak mengerti dengan permainan catur, ia tidak tahu harus menggerakkan apa lagi dan kemana lagi di langkah-langkah selanjutnya. Dalam kebingungannya ia mendengar bisikan dari Duan Yanxing. Tak diduga 2 langkah selanjutnya adalah langkah yang membuat Susu menjadi orang pertama yang mampu memecahkan misteri permainan catur yang tak terpecahkan selama kurang lebih 30 tahun. Susu awalnya ingin memberitahu semua orang bahwa bukan dia yang memecahkan misteri itu, tetapi ia mendengar sebuah bisikan dari Duan Yanxing untuk melangkahkan bidak caturnya. Tetapi Duan Yanxing melarangnya karena akan beresiko terhadap nyawa orang lain jika ia menyebut namanya. Alhasil Susu mendapat kesempatan untuk masuk ke ruang perguruan Xiao Yao. Tak disangka ia bertemu dengan Wu Yazi, ketua tinggi Xiao Yao yang gosipnya sudah mati dibunuh muridnya sendiri, yaitu Ding Chunqiu, ketua partai Xing Xiu yang jahat dan kejam. Wu Yazi memaksa Susu untuk menjadi murid dari perguruan Xiao Yao. Ia menebak Susu untuk menyembahnya dan Wu Yazi mengambil semua tenaga dalam Shaolin yang sudah ada dalam diri Susu. Tak hanya di situ, dengan ilmu Dewa Beiming tingkat tinggi, Wu Yazi mentransfer seluruh tenaga dalamnya yang sudah ia latih selama 70 tahun kepada Susu. Susu marah, ia menolak menjadi murid Xiao Yao. Ia berusaha mengembalikan ilmu tenaga dalam Wu Yazi yang sudah masuk di dalam dirinya. Tapi itu semua tidak berhasil.
Dengan air mata Wu Yazi mengharapkan kepada Susu untuk mau menggantikan ia sebagai ketua Xiao Yao dan membunuh Ding Chunqiu yang sudah berkhianat terhadap perguruan Xiao Yao. Sekalipun Susu tidak ikhlas menerimanya, tetapi sepertinya keadaan memaksa ia untuk mau menuruti semua keinginan Wu Yazi. Alhasil saat di luar ruangan mereka terjadi pertempuran antara si tua Ding dengan seluruh murid Xiao Yao yang ada. Su Xinghe yang ilmunya tidak setinggi si tua Ding mampu mementalkan si tua Ding. Setelah tanpa sadar Susu menyentuh pundak Su Xinghe. Semua orang terheran saat itu, tak terkecuali Susu. Melihat itu si tua Ding berusaha melarikan diri setelah ia menebar racun yang akhirnya membunuh Biksu Suanan, Su Xinghe dan beberapa orang lainnya yang ada di area pertarungan tersebut. Melihat itu semua Susu marah. Ia berjanji akan membalas dendam kematian orang-orang tersebut. Dan sejak saat itu semua orang di Xiao Yao hormat dan patuh terhadap segala yang diperintahkan Susu. Tenaga dalam yang Susu miliki saat itu sangat tinggi, tetapi ia tidak mampu menggunakannya karena ia tidak menggunakannya dengan baik. Bahkan untuk sekedar meringankan tubuh saja Susu tidak mampu. Kemampuan kungfunya meningkat saat ia berusaha menolong Tianshan Tonglau yang lebih dikenal dengan nama nenek bocah. Susu terjebak untuk terus menjaga nenek bocah selama beberapa hari karena saat itu nenek bocah mengalami masa pemulihan dari ilmu awet muda yang ia miliki. Ia berubah menjadi anak berusia 10 tahun. Ia harus berlatih dan meminum darah setiap hari untuk mengembalikan wujud dan kemampuannya selama beberapa hari. Dari nenek bocah ini Susu terus-terusan dijebak untuk mempelajari beberapa ilmu dari Xiao Yao dan Ling Jiu, seperti ilmu meringankan tubuh, ilmu Dewa Beiming, pukulan Tianshan dan ilmu jimat hidup dan mati yang super dahsyat. Dalam waktu singkat Susu mampu menguasai banyak jurus tingkat tinggi, bukan tanpa alasan nenek bocah mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Ada dua alasan yang membuat nenek Tong mewariskan semua ilmunya kepada Susu. 1. Karena ia tahu Susu memiliki ilmu tenaga dalam yang tinggi warisan Wu Yazi yang membuat Susu dengan cepat mampu menguasai setiap jurus yang ia ajarkan. 2. Selama pemulihan nenek bocah diburu oleh banyak orang dan yang paling berbahaya adalah ancaman dari adik seperguruannya sendiri yang bernama Li Qingshu. Sedikit melenceng dari kisah ini Wu Yazi, Li Qingshu, dan Tianshan Tonglau atau nenek bocah adalah satu saudara seperguruan. Konflik antara Li Qingshu dan nenek bocah sudah terjadi sangat lama karena memperebutkan cinta Wu Yazi yang ternyata Wu Yazi mencintai wanita lain yaitu adik kandung Li Qingshu. Saat itu Li Qingshu mampu menemukan Susu dan Wu Yazi. Li Qingshu mematahkan ibu jari nenek bocah untuk merebut cincin Xiao Yao yang harusnya dipegang Wu Yazi. Kemudian ia mematahkan satu kaki nenek bocah. Melihat kekejian itu Susu berusaha menggendong nenek bocah dan pergi menjauh dari Li Qingshu. Mereka berdua justru bersembunyi di ruangan es di negeri Sixia, yang sebenarnya itu adalah wilayah kekuasaan Li Qingshu. Karena Li Qingshu adalah selir dari kaisar negeri Sixia. Disinilah lebih tepatnya dengan segala trik nenek bocah mentransfer ilmu jimat hidup dan mati lalu 7 pukulan Tianshan dan beberapa ilmu lainnya. Dan di ruang es ini jugalah banyak peristiwa yang merubah Susu secara paksa. Ia dipaksa meminum darah segar, memakan daging, meminum arak dan terjebak dalam cinta dan birahi dengan wanita dalam mimpi yang diciptakan oleh nenek bocah. Arak dan daging tidak cukup mampu menggoyahkan Susu untuk melepas statusnya sebagai murid Shaolin. Tetapi jebakan cinta dan birahi membuat ia merasa tak berdaya dan tak kuasa untuk melepaskan diri dari daya tariknya di kemudian hari. Wanita dalam mimpinya adalah seorang putri anggun yang cantik. Ia adalah putri dari negeri Sixia bernama Li Qinglu. Nona Li Qinglu pun memimpikannya Susu di saat yang sama. Ia pun begitu terobsesi dengan Susu. Ia meminta ayahnya Kaisar Sixia untuk membuat sayembara ke seluruh negeri. Bagi siapa saja yang mampu menjawab 3 pertanyaannya ia akan meminang putri Li Qinglu. Banyak sekali pendekar dengan berbagai kepentingan datang menghadiri sayembara itu. Murong Fu, Qiao Feng dan Duan Yu pun datang. Susu kebetulan ikut mengantarkan Duan Yu yang mendapat perintah dari ayahnya untuk meminang putri tersebut guna semakin menguatkan hubungan bilateral antara Delhi dan Sixia. Tetapi karena 3 pertanyaan itu ditujukan untuk menemukan Susu sebagai pria mimpi dalam impian Nona Li Qinglu, akhirnya justru Susulah yang berhasil menjawab 3 pertanyaan itu sesuai dengan keinginan putri Sixia.
Susu pun bahagia dan tidak menduga bahwa sang putri adalah wanita yang selalu ia dambakan selama ini, yang hadir dalam sebuah mimpi singkat dalam ilusi mimpi yang diciptakan nenek bocah di hari sebelumnya. Kembali ke ruang es sebelumnya, sebelum nenek bocah berhasil mengembalikan kemampuannya dengan sempurna, Li Qingshu adik seperguruannya sudah menemukannya di situ. Terjadi pertarungan hebat antara Susu dan Li Qingshu. Saat ini Susu mampu mengimbangi ilmu bela diri Li Qingshu, tetapi ia tetap tidak mampu mengalahkannya. Singkat cerita, Li Qingshu dan nenek bocah pun sama-sama terluka dan dibawa keluar dari ruang es oleh Susu. Dan mereka berdua pun mati di hadapan Susu dan para pengikut nenek bocah dari istana Lingjiu. Sebelum nenek bocah meninggal, ia berpesan kepada semua pengikutnya di istana Lingjiu. Hidup mati orang-orang di istana Lingjiu ada di tangan Susu. Ia mengembalikan cincin dari Wu Yazi kepada Susu dan meminta Susu untuk menggantikannya sebagai tuan di istana Lingjiu. Di waktu yang hampir berdekatan, Susu memiliki kungfu tingkat tinggi warisan Tianshan Tonglao dan ia memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi warisan Wu Yazi. Di sisi lain, ia diangkat sebagai pimpinan tertinggi dari perguruan Xiaoyao dan dari istana Lingjiu. Susu yang baik hati sesungguhnya tidak mau menerima semuanya itu. Tetapi setiap orang dan setiap keadaan seolah membuat ia tak memiliki pilihan untuk tidak menerimanya. Walau begitu, ia tetap menganggap dirinya adalah murid Shaolin. Ia tetap ingin kembali ke Shaolin untuk mengakui semua perbuatan dosanya. Selepas itu Susu pergi ke istana Lingjiu. Di sana semua pendekar berkumpul. Terjadi kericuhan dan pemberontakan dari orang-orang yang selama ini hidup di bawah tekanan dari nenek bocah. Orang-orang ini mengancam semua murid di istana Lingjiu. Mereka semua meminta kepada murid-murid di istana Lingjiu untuk mengobati jimat hidup dan mati yang sudah ditanamkan nenek bocah pada setiap orang di situ. Akhirnya Susu pun muncul dan menyelamatkan mereka semua, baik para murid dari istana Lingjiu yang ditawan ataupun mereka yang terkena jimat hidup dan mati. Peristiwa ini adalah salah satu dari sekian peristiwa menarik dalam kisah perjalanan Susu. Ia sendirian melawan puluhan pendekar di situ. Semua orang takjub dan kagum dengan sikap rendah hati dan keahlian kungfu Susu yang mampu melumpuhkan semua orang di situ. Dalam kisah ini akan kami kisahkan tersendiri sebagai bagian menarik dari kisah Susu. Ada beberapa momen yang menarik dalam perjalanannya kisah Susu. Satu, kisah di istana Lingjiu sebelumnya, yang mempertontonkan keahlian kungfu Susu. 2. Kisah pertemuannya dengan Duan Yu dan Qiao Feng di pelataran Shaolin. Di sini Susu mampu mengalahkan si Tua Ding dan lagi-lagi membuat takjub semua pendekar di Tanah Wulin. Bukan hanya itu, di sini juga ia menemukan fakta bahwa ia bukan anak yatim. Ia adalah putra dari Biksu Suanci dan salah satu penjahat besar yaitu Yu Erniang. 3. Pertemuan cintanya dengan Nona Li Qinglu di negeri Xixia. Mungkin Anda menemukan momen lain yang menarik dari kisah Susu di serial Epic Demi-Gods and Semi-Devils yang berbeda dari penemuan kami. Mohon untuk menuliskannya di kolom komentar di video ini. Sesungguhnya masih banyak yang kami lewati dari kisah Susu, dan mungkin akan kami bahas kembali dari sudut yang lain di channel ini. Like and subscribe channel ini. Dari jutaan kisah menarik, dan dari setiap kisah, usia.